Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review SAF Figuart The Amazing Spider-Man setelah yang satu ini. Oke, dan inilah dia SAF Figuart The Amazing Spider-Man dari film No Way Home. Mungkin teman-teman heran kenapa tiba-tiba saya nge-review figur ini. Jadi, ini saya dapetin di Tokopedia seharga 1,2 juta. Dan sebelumnya, saya sudah mencari dimanapun dan hampir nggak ada yang ngejual si Amazing Spider-Man ini. Tiap hari saya hunting di Tokopedia, harganya sekitar 4 juta, 1,8 dan nggak masuk akal semua. Dan akhirnya saya nemuin yang harganya pas di kantong saya. Kebetulan saya suka banget dengan Spider-Man yang versi The Amazing ini. Dan akhirnya kita kesampaian juga buat nge-review si figur ini. Dan nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita review dari packagingnya dulu ya. Oke, dari packagingnya dulu, ini penampakan dari Spider-Man yang asli, dimana pattern dari packagingnya ini adalah suit dari si badannya Spider-Man. Di sana ada tulisan dari Marvel Studio, Spider-Man No Way Home, bannya berwarna biru, Imagination, dan masih banyak lagi di bawah sini. Di sisi sampingnya ada penampakan kayak gini, di sisi lainnya kira-kira seperti ini, boxnya agak penyok dikit. Di bagian bawah kayak gini dan di bagian atasnya kayak gini aja. Di bagian belakang ini sama seperti Mafex yang pernah kita review kemarin, pose-pose dari si Spider-Man ini. Dan baiklah, kita langsung saja review SAF Figuart The Amazing Spider-Man. Oke, kita buka dulu figurnya. Dan ini aksesorisnya cukup lumayan banyak di sini. Dan yang pastinya nggak dapat muka yang dijanjikan kayak di awal Mang Atang kita kemarin. Jadi di bagian mukanya di cancel, teman-teman. Dan baiklah, kita langsung review figurnya. Oke, untuk aksesoris yang pertama kita mendapatkan dua web kayak gini. Ini tinggal dicantolin di bagian pergelangan di tangannya. Yang panjangnya sama seperti ini, dua. Lalu yang panjang banget kayak gini, satu, seperti ini. Ini kayaknya buat dipegangnya langsung. Dan ada yang sekecil ini, dua pieces. Dapat dua part tangan yang terbuka lebar seperti ini. Detailnya tuh parah banget sih ini. Lalu ada part tangan yang nyantai kayak gini, dua. Ini part nyantai agar dia bisa kayak pose ciri khasnya kayak gini. Lalu ada dua part tangan metal, ini buat ngeluarin temakan jaringnya. Oke, inilah dia SAF Figuart The Amazing Spider-Man. Ini tinggi banget sih figurnya, kelihatan banget di sini sudah tinggi banget. Ini berbeda dari figur-figur yang pernah kita review sebelumnya. Dan coba kita lihat detailnya kira-kira seperti apa. Ini saya megangnya aja udah berasa banget kayak ada teksturnya di bagian tubuhnya. Kita lihat lebih dekat lagi, oke? Oke, kita coba di bagian kepalanya dulu, dimana kepalanya ini detail banget kayak gini. Ukiran-ukiran webnya dibikin dengan rapi dan juga jelas seperti itu, gila ini. Di bagian lehernya pun juga bagian webnya ini keren banget. Kalau teman-teman perhatiin, itu di dalam jaring-jaringnya pun juga ada patternnya, pattern yang sama seperti di pakaian berwarna birunya ini. Oke, kayak ini kepalanya pas banget sih. Kayak kecilnya dapet banget sih. Ya, ini keren. Saya suka banget dengan bentuknya. Oke, di bagian dadanya kira-kira seperti ini, ada bentuk laba-labanya kayak gitu. Dan jaringnya ini benar-benar dibikin rapi banget. Kalau kita lihat lagi, ini ada ukiran-ukiran. Jadi kalau kita megang tuh benar-benar berasa banget teksturnya kayak gini. Ini asik sih, sumpah. Oke, ini saya berharap ini semoga nggak luntur aja sih, kayak di lini sebelah yang kemarin kita review. Oke, ini semoga warna merahnya awet. Di bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Gila, ini bagian laba-labanya dicat berwarna metalik seperti itu. Ya, keren. Yang saya suka itu di bagian pennya sih. Ini pennya itu dia itu berwarna hitam di atas warna merahnya. Berarti ini kan benar-benar di cat itu butuh ketelitian yang sangat tinggi kan, agar nggak mencong-mencong kan. Ini keren sih. Lanjut lagi di bagian pangkal pahanya. Ini bagian sempeknya agak mengganggu sih. Tapi kalau menurut saya ini memang dibutuhkan untuk artikulasinya, karena banyak sekali orang-orang yang moto artikulasinya itu keren banget untuk mainin si Spider-Man ini. Semoga saya bisa ya. Oke, lanjut lagi di bagian belakangnya kira-kira seperti ini detailnya. Oh ya, di bagian web shooternya nih, web shooternya mana nih? Oke, di bagian web shooternya hanya ada kayak gitu aja. Dia kecil dan detailnya nggak begitu main. Warnanya pun cuma warna merahnya aja. Lanjut lagi di bagian sepatunya kira-kira seperti itu detailnya. Gila, ini sampai di ball jointnya pun digunain warna merah agar nggak mengganggu ya. Ini keren sih, gila. Saya suka banget megangnya karena ini Spider-Man favorit saya lah. Di bagian telapak kakinya dia polos aja kayak gitu, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Oke, ini secara keseluruhan detailnya ini keren banget dan mirip banget sama seperti yang aslinya. Dia terlihat ramping dan tinggi seperti ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah ini sudah mirip dengan versi di filmnya? Oke, komen di bawah. Dan baiklah, kita langsung lanjut di bagian artikulasinya.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian artikulasinya. Kita coba di bagian kepalanya dulu. Kira-kira kepalanya bisa berputar dan lehernya pun juga ikut mutar gitu. Harusnya bisa sih untuk kepalanya doang kayak gini. Oke. Oke, untuk kepalanya dia bisa nunduk sampai sejauh ini. Mendongak dia bisa mendongak sampai setinggi ini, cuman agak aneh. Ya, ini berasa kayak bagian lehernya itu nggak tercover semua sama kostumnya kayak gini. Agak aneh sih ini. Oke, kalau untuk ke kiri dia seperti ini, ke kanan dia seperti ini. Agak aneh juga sih ini. Oke, lepas. Oke, nah ini di bagian joinnya dia join kulit manusia kan. Karena kemarin nggak jadi pakai kepala Andrew Garfield sih, makanya joinnya pun sudah terlanjur dibikin warna kulit manusia gini. Oke, ini horor sih. Berikutnya butterfly joinnya bisa dimainkan. Ini bisa dimajuin kayak gini. Nah, kayak gini. Ini bisa dimundurin juga kayak gini. Dan ini juga bisa dimajuin kayak gini. Oke, ini untuk butterfly joinnya. Untuk bagian tangannya ini dia bentangannya sampai sini aja ya. Ya, cuma sampai sini aja bentangannya. Ya, mentok sampai sini aja untuk bentangan tangannya. Lalu bicepnya pun juga bisa ini bisa diputar nih. 360 derajat di bagian itu. Bagian bicepnya harusnya bisa diputar juga nih. Cuman agak keras di bagian bicepnya kayak gini. Nah, itu bagian bicepnya ini bisa diputar 360 derajat kayak gitu. Cuma lumayan keras sih. Double joint di bagian sikunya kayak gini. Tekukannya kira-kira semana? Oh, sejauh ini. Oke, mantap. Di bagian tangannya ini bisa diputar sudah pasti. Lalu bisa dipatah-patahin kayak gini. Oke, ini cukup lumayan mantap sih di bagian tangannya. Cuman bentangannya sampai sini aja ya. Oke, bagian torsonya ini bisa diputar 360 derajat. Oke, mantap. Mantap punya nih. Oke, untuk nunduknya dia kira-kira semana nunduknya nih. Oke, ini dia nunduk banget kayak gini. Cuman di bagian belakangnya kelihatan banget polosnya, kosongnya kayak gini. Agak aneh sih. Bahkan dia bisa nunduk sampai seperti ini, walaupun pada akhirnya mengorbankan detail di bagian atasnya sih. Tapi artikulasinya cukup lumayan woles tuh. Kayak gini kalau diposein, pengen pose dia kayak lagi swinging, mungkin bisa mantep banget tundukannya seperti ini. Ini tinggal cari angle aja sih ini. Gimana kalau mendongak? Mendongak dia bisa sampai semana nih. Oke, mendongaknya dia sampai sini aja sepertinya. Ya, lumayan oke untuk figurnya, karena artikulasi dan detailnya ini memang benar-benar juara banget untuk si The Amazing Spider-Man ini. Lanjut lagi di bagian pangkal pahanya nih. Nah, pangkal pahanya harusnya Spider-Man tuh luas banget kan. Kita coba dia ke samping dulu. Ke samping dia sampai seperti ini. Oke, dia ngangkangnya kayak gini. Untuk ke depan dia sampai seperti ini. Ke belakangnya dia sampai sejauh ini juga. Jadi kalau dimajuin depan belakang kira-kira seperti ini. Oke, nice. Ini mantap sih. Joinnya bener dibikin luas, makanya di bagian sempaknya kayak gini. Oke, sekarang saya paham. Ini kemana? Satunya kok hilang. Di bagian lututnya ini bisa ditekuk sampai sejauh ini juga ternyata. Di bagian pergelangan kakinya bisa diputar juga 360 derajat seperti itu. Dan ini pivotnya pun juga bisa dimainkan seperti itu. Oke, ini dibegokin juga. Bisa banget. Dan dipatahin seperti tadi. Ini patahannya juga lumayan ringan sih. Oke, untuk artikulasinya ini katanya ini banyak banget pose-pose keren yang dihasilkan oleh si Spider-Man ini. Dan katanya Spider-Man ini adalah pose ataupun figur dengan artikulasi terbaik, katanya seperti itu. Jadi banyak sekali foto-foto orang-orang yang keren-keren dan coba kita posein dia ngikutin pose yang dibikin oleh orang-orang, oke? Oke, ini saat saya jajarin dia dengan SAE figure Uzumaki Naruto dan juga Kamen Rider Decade kayak gitu. Perbandingannya kira-kira seperti ini. Dan ini saat saya jajarin dia dengan ZD Toys Iron Man Mark 50. Dan itu dia review kita untuk SAF The Amazing Spider-Man. Jujur ini adalah Spider-Man favorit saya. Dan karena menurut saya pribadi ini memang benar-benar Spider-Man banget sih. Makanya kenapa secara random saya ngebeli figur ini untuk dikoleksi. Ya semoga nggak dijual aja sih. Untuk detail dan artikulasinya teman-teman nggak perlu ditanyakan lagi, karena ini benar-benar mantap banget untuk detailnya dan artikulasinya benar-benar bisa dimainkan semau hati kita. Cuman ya itu hati-hati di bagian web warna hitamnya, karena saya merasa itu agak sedikit riskan untuk luntur ataupun untuk terkelupas karena gesekan di artikulasinya. Jadi hati-hati untuk hal itu.
Yang berikutnya ini adalah figur yang susah dicari di pasaran, seperti SAF Spider-Man versi Tobey Maguire, dimana itu banyak banget di pasaran dan hampir gampang dicari. Sedangkan untuk yang versi Andrew Garfield ini susah dicari dan hampir nggak ada di all shop manapun. Jadi saya cukup hoki bisa dapetin ini di harga murah. Saya kasih skor untuk figur ini 10/10 karena ini memang top Marco top lah. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Oke, saya akhiri videonya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton sampai menit ini. Dan thank you buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga sehat dan dilancarkan rezekinya selalu. Dan saya mohon bantuannya buat teman-teman yang sudah nonton tapi belum subscribe. Saya mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi, oke? Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.